Shalom jemaat Tuhan GBI Provision yang ada di rumah. Apa kabar di hari Minggu yang luar biasa ini? Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus Kristus. Di hari ke-10 pencurahan Roh Kudus, biarlah kita tetap semangat, tetap berteguh di dalam iman pengharapan kita kepada Tuhan. Kuasa Tuhan Yesus yang tak terbatas, mampu menembus ruang dan waktu, urapan dan lawatan Tuhan tercurah untuk memulihkan setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita siap untuk memulai ibadah di hari Minggu ini. Mari jemaat Tuhan kita persiapkan hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di hidup kami, di keluarga kami, di gereja kami, di bangsa kami, di bumi tempat kami berpijak, bahkan seperti di surga. Kami bersyukur kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kasih anugerah Tuhan. Dalam ibadah live streaming sampai saat ini, sejak pandemi corona ini, Tuhan begitu baik menyertai kami. Urapan dan lawatan Tuhan tercurah kepada kami pribadi lepas pribadi, keluarga maupun banyak orang. Biarlah di hari ke-10 pencurahan Roh Kudus saat ini, lawatan dan jamahan Tuhan terjadi dan kami menerima kesembuhan, kami menerima pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini. Segala intimidasi iblis kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Pendeta Heni Dondukambe. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Siap memuji Tuhan. Buka hatimu, buka jiwamu, buka pikiranmu. Gak boleh tidak bernyanyi, semua harus bernyanyi ya. Kita memuji Tuhan, shout to the Lord. Haleluya.
tetap memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Karena kami percaya di hari ke-10 pencurahan Roh Kudus ini, ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup kami. Pemulihan yang luar biasa, terobosan yang luar biasa. Sekalipun kami harus melewati tantangan ini dalam pandemi corona ini, tapi kami percaya kuasa-Mu terlebih besar. Ada suatu terobosan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan dalam ibadah saat ini. Kami semua yang ada di rumah, keluarga, baik orang tua maupun anak-anak, kami bergandengan tangan. Kami akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang di rumah yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Masih tetap semangat memuji Tuhan? Harus ya. Karena untuk melawan virus corona ini harus tetap naikkan pujian penyembahan bagi Yesus Kristus Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, Yesus kekasih jiwaku. Kita berdangdut ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang di rumah boleh berdiri, kita berjoget, anggap aja kita berolahraga ya, supaya ada energi yang keluar. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih-Mu. Mari teman-teman pemusik, kita naikkan pujian ini dari awal lagi, sekali lagi. Na 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 na, la 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 la, oh. Sha la 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 la. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Jemaat Tuhan nyanyi semuanya, yang di rumah.
Haleluya, haleluya, haleluya. Wah, luar biasa, teman-teman di studio juga tetap semangat senantiasa. Karena kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, harus ada energi yang keluar, harus bernyala-nyala. Amin, amin. Memuji memuliakan nama Tuhan, apalagi kita mau mendengar firman Tuhan sebentar lagi. Haruslah kita membuka hati dan pikiran kita semakin bernyala-nyala di hadapan Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, GBI Provision dan semua kita yang saat ini mengikuti ibadah di rumah secara live streaming. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Heni Dondokambe. Kita akan mendengarkan pesan-pesan yang Tuhan sampaikan melalui beliau. Mari kita lebih masuk lagi ke ruang Maha Kudusnya Tuhan. Buka hatimu, buka jiwamu. Undang Roh Kudus masuk. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Mari masuk Roh Kudus. Agar firman-Mu meneguhkan, menegur, bahkan membimbing setiap kami. Kami percaya Tuhan, ada kuasa yang luar biasa. Sekalipun jemaat Tuhan ada di rumah, tapi kuasa Tuhan tidak menembus, tidak terbatas atas ruang dan waktu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Tiada payah syanaran. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata
Persiapkan hatimu, persiapkan telingamu, persiapkan pikiranmu. Fokus di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Worship you, Lord. We praise you, Lord. Tetap dalam hadirat Tuhan. Bapak, kami sungguh berterima kasih bahwasanya Engkau hadir bersama dengan kami di tempat ini. Dan kami yakin juga Tuhan Yesus Engkau hadir di rumah setiap jemaat Tuhan yang sedang beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Roh Kudus Engkau terus kuasai hati kami. Sehingga kami dapat mengerti apa yang kami terima daripada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah benih yang ditaburkan dan dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan melaksanakan di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk dapat mengerti akan setiap firman yang disampaikan. Dan biar Engkau menyampaikannya lewat lidah dan bibir hamba-Mu ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terimakan kebenaran firman Tuhan. Nyatakan kuasa kemuliaan-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Selamat kembali beribadah bersama dengan kami. Di hari ini adalah hari yang ke-10 hari Pentakosta, 31 Mei. Saudara, hari Pentakosta dan hari pencurahan Roh Kudus. Ya, di dalam perjanjian lama, Pentakosta adalah hari yang ke-50 dari bangsa Israel yang menyebutkannya dengan hari raya 7 minggu. Jadi hari raya 7 minggu itu dihitung dari 7 hari dikali 7 minggu setelah Paskah. Nah setelah itu baru di hari yang ke-50 keesokan harinya itu adalah hari raya Pentakosta. Itu pada perjanjian lama. Mereka merayakan secara hukum Taurat dalam perjanjian lama. Dan peristiwa ini merupakan perayaan penuaian setelah panen gandum ketika hulu hasil dipersembahkan kepada Allah. Jadi saat panen raya dinyatakan, disitulah mereka merayakan hari Pentakosta. Itu dapat dilihat dalam Imamat 23 ayat yang ke-17. Nah pada peristiwa ini di dalam perjanjian lama kita lihat bagaimana Roh Kudus itu bekerja kepada semua orang. Tetapi hanya orang-orang yang dipilih. Kita mau lihat contoh, di dalam perjanjian lama, di dalam kitab perjanjian lama ada banyak catatan pekerjaan Roh Kudus. Tapi hanya kepada sebagian manusia saja. Ya, pekerjaan Roh Kudus itu diberikan hanya kepada Yusuf. Contohnya ya, Yusuf
itu terpenuhi dengan Roh Allah sehingga dapat mengartikan mimpi Firaun. Itu ada dalam Kejadian 41 ayat yang ke-38. Di mana Yusuf dipenuhi dengan Roh Allah. Yusuf dipenuhi dengan Roh Allah. Kemudian Bezalel juga dipenuhi dengan Roh Allah untuk membuat perabot-perabot kemah suci. Keluaran 31 ayat yang ketiga. Dan Yosua dipenuhi dengan Roh Allah juga untuk mendampingi Musa. Bilangan 27 ayat yang ke-18. Dan di dalam hakim-hakim, saudara, saya begitu kagum, ternyata Tuhan memilih hakim-hakim. Itu ada Otniel, Gideon, Yefta, Simson dipenuhi dengan Roh Allah agar dapat bertugas sebagai hakim. Jadi hakim yang dipilih pada saat perjanjian lama itu orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, mereka bertugas untuk menjadi hakim. Itu ada di Hakim-hakim 3 ayat yang ke-10. Ya, Saul dipenuhi dengan Roh Allah juga agar dapat bertugas sebagai raja. Tapi akhirnya Roh Allah mundur dari Saul ketika Saul melanggar perintah Allah. Tatkala kita melanggar perintah Allah, maka Roh Allah akan undur daripada kita. Ya, kemudian Daud dipenuhi dengan Roh Allah sehingga dapat melakukan tugasnya sebagai pahlawan, pemazmur dan raja. Itu ada di Samuel 16 ayat yang ke-13. Yang saya mau sampaikan di sini, pada saat hari Pentakosta, pada zaman perjanjian lama, Roh Allah memenuhi beberapa orang. Tetapi pada saat perjanjian baru, saudara, peristiwa ini juga terulang. Pada waktu Yesus naik ke surga, di dalam Kisah Para Rasul pertama itu pada waktu Yesus naik ke surga, dikatakan jangan pergi kemana-mana. Kisah Rasul 1 ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ya, pada saat itu Yesus bilang begini sama murid-murid, jangan pergi kemana-mana. Ya, jangan pergi kemana-mana, tinggal di Yerusalem. Nah, pada saat itu juga sebanyak 120 murid yang berkumpul di Yerusalem, itu ada di dalam Kisah Rasul yang kedua, ayat yang kelima. Ya, ayat yang kelima dikatakan, Kisah Rasul 2 ayat yang kelima dikatakan, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh. Ya, orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Dari segala bangsa di bawah kolong langit berdiam orang-orang Yahudi. Mereka akan menantikan hari Pentakosta. Sama dengan perjanjian lama, mereka menantikan hari Pentakosta, tetapi apa yang terjadi saudara? Mereka hanya menunggu dan mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan bilang tunggu di Yerusalem, jangan pergi kemana-mana karena ada janji Bapa. Yang mereka tahu adalah mereka akan merayakan hari Pentakosta sebagaimana perjanjian lama sudah lakukan. Perjanjian lama lakukan adalah merayakan hari Pentakosta dengan dihitung dengan 7 hari kali 7 minggu itu. Nah, tetapi yang terjadi saudara begitu luar biasa. Saya percaya bahwa murid-murid juga nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya, murid-murid hanya ingin merayakan hari Pentakosta. Yang kedua, murid-murid juga menantikan apa yang dikatakan Yesus. Yesus bilang jangan pergi kemana-mana, tunggu janji Bapa. Jadi saya percaya bahwa di dalam pikiran daripada murid-murid itu ada yang pertama dia mengikuti akan apa yang diperintahkan oleh oleh Yesus untuk tunggu di Yerusalem. Kemudian yang kedua, mereka kan merayakan hari Pentakosta. Dan hari Pentakosta yang mereka mau rayakan itu sebagaimana yang biasa dilakukan dalam perjanjian lama. Tetapi yang ketiga, ini yang luar biasa saudara. Yang ketiga, kita lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah, ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk saudara. Jadi mereka kaget tiba-tiba ada angin, di sini dikatakan angin keras, tiupan angin keras. Kalau dalam terjemahan asingnya atau terjemahan aslinya dikatakan tornado. Saudara pernah nonton angin tornado? Angin tornado yang berputar saudara. Saudara bayangkan mereka ada di loteng Yerusalem dan mereka akan merayakan hari Pentakosta sebagaimana apa yang mereka pikirkan, yaitu mengikuti pada masa perjanjian lama. Tetapi yang terjadi ada angin tornado datang kepada mereka dan dikatakan memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudara, dahsyat saudara.
angin itu datang. Itu melambangkan apa? Kita lihat ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Wow, saudara. Ternyata angin tornado itu berubah menjadi api, saudara. Dan api itu hinggap di atas kepala daripada setiap murid yang ada. Ada lebih kurang 120 murid yang ada di sana. Dan dikatakan tadi ayat yang kelima, mereka adalah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa, saudara. Dari segala bangsa, dari segala bangsa, saudara. Kata segala artinya semua orang, saudara ya. Itu ada di situ. Ada 120 murid dari segala bangsa, dari segala macam bentuk suku, bahasanya, bangsanya, saudara. Mereka semua diliputi oleh angin tornado. Dan tiba-tiba angin itu hinggap menjadi api di atas kepala murid-murid. Dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, ini saudara poinnya. Ternyata saudara, apa yang dibayangkan murid-murid pada hari Pantekosta, mereka itu ternyata menerima pencurahan Roh Kudus. Ya, dikatakan di dalam perjanjian baru ini ternyata mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Pada masa perjanjian lama hanya beberapa orang saja yang kita lihat dalam cerita-ceritanya yang tadi saya sampaikan, hanya beberapa orang saja yang dipenuhi dengan Roh Allah. Tetapi pada masa perjanjian baru 120 orang dipenuhi dan dikatakan adalah mereka semua penuh dengan Roh Kudus ya. Nah, kita lihat apa makna daripada kepenuhan Roh Kudus pada hari Pantekosta. Yang pertama berarti dimulainya penggenapan janji Allah. Ya, penggenapan janji Allah. Janji Allah ada di mana? Yoel 2 ayat 28-29. Itulah untuk mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Wow, saudara. Jadi bukan hanya kepada orang-orang tertentu Roh Kudus itu diberikan, tetapi kepada semua manusia. Sekarang saya mau bertanya sama saudara, apakah saudara manusia? Ya. Apakah saudara manusia? Manusia. Kita semua manusia. Kalau kita semua manusia, kita mau terima akan janji Bapa, penggenapan janji Bapa, yaitu kita akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kemudian yang kedua maknanya adalah hari terakhir zaman akhir ini telah dimulai, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Semua orang akan dihadapkan dengan tantangan untuk menerima atau menolak Yesus. Ya, ini adalah hari tantangan buat setiap kita. Apalagi kita menghadapi pandemi seperti ini. Kita nggak tahu ke depan sana kita akan menghadapi apa. Tapi di sini Tuhan mau berkata, ingat ada janji Bapa, ada Roh Kudus dicurahkan kepada saudara dan saya. Hari ini saudara yang melihat acara, yang menonton dan mengikuti ibadah ini, terima akan Roh Kudus ya. Kemudian yang ketiga saudara, makna daripada pencurahan Roh Kudus ini, yaitu para murid-murid dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Wow, saudara, Kisah 1 ayat 8 katakan apa? Kamu akan diberi kuasa, saudara. Dahsyat Tuhan Yesus kita. Murid-murid diberikan kuasa, saudara dan saya diberikan kuasa. Ya, jadi Roh Kudus dicurahkan supaya kita menerima kuasa. Engkau yang sakit hari ini katakan, Tuhan saya mau terima kuasa. Kuasa kesembuhan seperti tadi pujian katakan. Terima kesembuhan, terima pemulihan. Roh Kudus bekerja atas setiap kita. Nah, kemudian yang keempat, apa makna daripada pencurahan Roh Kudus yang diterima oleh setiap murid-murid dan juga diterima oleh setiap kita, saudara, umat manusia. Yang keempat, Roh Kudus menyatakan sifatnya sebagai roh yang rindu untuk bersama-sama dengan kita. Wow, saudara. Roh Kudus mau supaya kita itu hidup bersama dengan Dia. Dan Dia mau juga saudara mengadakan penyelamatan untuk orang-orang di setiap bangsa yang ada. Bukan hanya untuk kita saudara. Seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini, terimalah akan Roh Kudus saudara. Karena firman Tuhan katakan, kitab Yoel sudah katakan, semua orang, pada perjanjian lama hanya beberapa orang, tapi pada perjanjian baru itu disampaikan kepada murid-murid. Dari 120 kemudian berkembang pada waktu Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat saudara. Semua mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau saudara pelajari kitab Kisah Para Rasul, di situ terjadi bagaimana lawatan Tuhan, bagaimana kesembuhan, bagaimana urapan Tuhan terjadi, bagaimana kuasa Tuhan itu mengalir dan menyembuhkan setiap orang yang sakit. Yang kelima saudara, para rasul menjadi pelayan roh. Mereka bukan hanya memberitakan Yesus yang disalibkan dan dibangkitkan,
dibangkitkan, tetapi mereka juga memberitakan tentang pertobatan, iman kepada Kristus. Mereka juga mempengaruhi orang-orang supaya bertobat dan menerima karunia Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-38-39. Itu yang Yesus katakan dia mau supaya semua kita bertobat dan terimalah Roh Kudus, saudara. Roh Kudus itu akan membersihkan hati kita. Engkau yang sakit hati dipulihkannya. Engkau yang susah hati dihiburkannya oleh Roh Kudus. Karena pekerjaan penghibur, pekerjaan Roh Kudus adalah menghibur saudara dan saya. Yang susah hati dihiburkannya, yang sakit disembuhkannya, saudara. Yang keenam, yang terakhir, lewat baptisan Roh Kudus, para pengikut Kristus menjadi orang-orang yang melanjutkan karya Kristus. Dia melanjutkan karya Kristus. Saudara dan saya ditantang oleh Bapa di surga, ditantang oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya engkau menjadi saksi Kristus. Lanjutkan pekerjaan Kristus. Matius 28. Lakukanlah. Cari menangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan surga, saudara. Inilah waktu penuaian besar. Karena kita nggak tahu, saudara. Dengan adanya pandemi corona, dengan adanya terjadi virus corona yang melanda seluruh dunia ini. Saya dengar ada yang bunuh diri, ada yang kesusahan, ada yang stres, ada yang macam-macam, saudara. Padahal belum terkena. Bagaimana saudara bisa bayangkan orang-orang yang memang sudah terkena, yang mereka memang PDP atau mereka yang OTG, saudara, orang yang tidak istilahnya mereka yang tidak gejala, orang yang tidak bergejala, saudara. Syok, saudara. Saya mendengar cerita, ya, anak rohani saya sampai setiap hari saya WhatsApp dia. Saya bilang jangan takut, kuasa Tuhan bekerja. Ya, percaya Tuhan nyatakan kuasanya. Itu, saudara, oleh karena itu kita perlu adanya Roh Kudus. Tadi WL kita katakan apa? Mari kita banyak menyembah Tuhan, mari kita banyak memuji Tuhan. Mari kita banyak berbahasa roh, menyembah di dalam roh, saudara. Pada waktu Roh Kudus turun atas kita, kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Tandanya adalah kita berbahasa roh. Karena di dalam Kisah Rasul 2 tadi dikatakan, maka mereka penuh dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Tatkala Roh Kudus melanda engkau, percaya Tuhan Yesus, saya mau terima. Ini hari yang ke-10 pencurahan Roh Kudus. Saya mau terima kuasa dari surga. Saya mau terima akan Roh Kudus. Amin, saudara. Mari kita mau katakan hari ini, biarlah Tuhan melakukan bagian Tuhan. Dan kita berdoa, saudara yang rindu sama Tuhan. Mari doa, mari berdoa, mari berkata sama Tuhan. Tuhan, penuhi saya seperti angin tornado, penuhi saya dengan Roh Kudus, penuhi saya supaya saya berkata-kata dalam bahasa roh, supaya semua kekotoran dalam hati saya semuanya keluar. Saudara yang ada di rumah, hari ini saudara yang beribadah bersama, mari dengarkan firman Tuhan. Mari saudara yang ada di rumah, ini hari yang ke-10 pencurahan Roh Kudus. Tuhan tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Gula maratakan emekara hata syukara manana matakara. Gila maratakan manana mata syukara manana mata syukara manana manana matakara manana mata syukara manana manana. Yesus tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Roh Kudus dapat bekerja sekalipun kami ada di sini. Tapi saya percaya Roh Kudus akan menjamah hatimu. Roh Kudus akan menjamah engkau yang ada dimanapun. Yang engkau ada di rumah, engkau ada di daerah, engkau ada di Solo, engkau ada di Batam, engkau ada dimanapun, engkau ada di Papua, engkau ada dimanapun. Roh Kudus akan menjamah engkau. Yes, Lord. Dalam marabata karamana. Mari ibu bapak saudara yang ada di rumah, naikkan pujian ini. Naikkan pujian ini. Roh Kudus akan bekerja. Roh Kudus akan bekerja. Engkau yang rindu dipenuhi Roh Kudus, katakan Holy Spirit, Holy Spirit, jamah saya, penuhi saya dengan Roh-Mu.
Hari ini Roh Kudus mau bekerja. Engkau yang sakit Tuhan akan jamah engkau dan Tuhan akan sembuhkan engkau. Yang ada di rumah, saudara yang menonton akan tayangan ini, engkau yang susah hati, taruh tangan kananmu di dadamu. Roh Kudus datang hampiri engkau. Holy Spirit, Holy Spirit, engkau yang rindu dipenuhi Roh Kudus, engkau yang di rumah, hari ini aku berdoa. Oh, ratatakarabo. Buka tanganmu, angkat tanganmu. Oh yes, Holy Spirit, coba penuhkan mereka dengan Roh Kudus. Penuhkan, penuhkan, yes. Holy Spirit, penuhkan mereka, penuhkan mereka dengan Roh Kudus. Yes, amin Tuhan, amin Tuhan. Makan, makan semua yang di rumah. Makan, makan, makan Holy Spirit, jalan. Oh yes, yes, semua dipuji, dipuji, yes. Holy Spirit, oh penuh, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, penuh, penuh, sembuh. Engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang rindu penuh Roh Kudus. Hari yang ke-10, terima, terima Roh Kudus, terima, 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 terima Roh Kudus, terima. Yes, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Yesus. Engkau yang ada di rumah sakit karena terkena akan virus corona, hari ini katakan engkau sembuh dalam nama Yesus. Api Tuhan membakar semua sakit penyakitmu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami memberkati Indonesia ya Tuhan. Kami bersyafaat untuk Indonesia. Diberkatilah akan perekonomian Indonesia. Dan juga aku berdoa Bapa, diberkatilah sawah, ladang, air, tanah dan kekayaan alam Indonesia. Supaya rakyat Indonesia tetap dapat mendapati akan sandang pangan. Dan supaya dapat rakyat Indonesia tetap dapat hidup bersama dengan Engkau ya Tuhan. Memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami percaya doa syafaat ini Engkau dengarkan adanya. Engkau adalah pembuat jalan keluar. Hari ini kami terima kemenangan, hari ini kami terima kekuatan. Engkau adalah jalan keluar. Engkau adalah jalan keluar, yes. Yes. Oh, yes. Engkau adalah jalan keluar, yes. Semua terima jalan keluar, yes. Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper,
akan mujizat itu. Engkau terima mujizat hari ini, engkau disembuhkan hari ini, engkau dipulihkan hari ini, engkau dibebaskan. Hari ini engkau dipulihkan. Kalau beradana mata karam. Bapa, ini tangan kami yang terbuka di hadapan-Mu. Kami mengangkat kedua tangan kami ya Tuhan. Mari Bu Bapak Saudara ada di rumah, angkatlah tangan-Mu. Tuhan Yesus, tumpangkanlah tangan-Mu atas kepala kami dan tangan kami. Dan berkatilah kami ya Bapa. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa turun mengalir atas hati dan pikiranmu. Akan memeliharakan engkau. Demikian juga dengan kasih sayang daripada Yesus Kristus anak yang tunggal. Yang senantiasa memeluk engkau dengan kasih yang tidak terbatas. Dan penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Dia yang akan mengajari engkau segala kebenaran firman Tuhan. Dia yang menuntun engkau kepada kekudusan. Dan terimalah akan damai sejahtera ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ketika dia datang, dia akan menjumpai saudara dan saya di awan, dan dia akan berkata, sabaslah hai hambaku yang taat dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Segala menikmati hari ke-10 pencurahan Roh Kudus. Kita bertemu minggu depan dengan waktu dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.